Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Salwa Samilah, Nur Alisah, dan Lutfia Nur Hidayah. Kami di sini akan menjelaskan terkait analisis SWOT. Analisis SWOT menurut Philip Kotler, analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan menurut Freddy Rangkuti, yaitu analisis sebagai yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, kemudian komponen analisis SWOT sendiri, itu yang pertama ada strength. Strength yaitu analisis kekuatan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan yang pada saat ini. Yang perlu dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi mampu menilai kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Kemudian weakness yaitu analisis kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan, yang mana merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala serius dalam kemajuan yang akan datang. Selanjutnya ada opportunity yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu perusahaan atau organisasi yang memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa akan datang. Yang terakhir itu ada threats. Threats adalah analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau suatu organisasi yang menyebabkan kemunduran. Adapun tujuan dari analisis SWOT sendiri pada perusahaan adalah untuk membenarkan faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis. Apabila terdapat kesalahan, agar perusahaan itu berjalan dengan baik, maka perusahaan itu harus mengolah dan mempertahankan serta memanfaatkan peluang yang ada secara baik. Begitu juga pihak perusahaan harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi peluang. Kemudian, fungsi dari analisis SWOT adalah untuk menganalisa mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisa mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal perusahaan. Kemudian, manfaat dari analisis SWOT itu yang pertama, secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan atau usaha dalam kancah persaingan dengan perusahaan sejenis. Yang kedua, secara jelas dapat sebagai pijakan upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada, sehingga strategi perusahaan bisa mengakomodir setiap perubahan kondisi bisnis yang terjadi. Kemudian untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi. Yang terakhir, memperluas jaringan pemasaran. Di sini saya Nafalisa izin menjelaskan proses pembuatan analisis SWOT. Dalam proses pembuatan analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam kasus analisis SWOT, di mana dalam hal ini Freddy Rangkuti menjelaskan bahwa analisis SWOT membandingkan antara eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Terdapat dua faktor pokok yang akan mempengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari dua poin, yaitu kekuatan dan kelemahan.
Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang lebih baik. Adapun bagian dari faktor internal itu sendiri, antara lain sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal, serta pengalaman-pengalaman sebelumnya, baik berhasil atau gagal. Faktor eksternal. Faktor ini adalah faktor dari luar. Faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang ditelitikan, terdiri dari 2 poin, ancaman dan peluang. Adanya ancaman dan peluang ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Analisis SWOT dalam perspektif Islam. Analisis SWOT dalam kehidupan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qadmat ligad wa taqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Nah, bila kita perhatikan, ini adalah pertanyaan dari Allah yang mengharuskan kita berpikir dan bermusabah terhadap apa yang sudah atau kita lakukan dalam hidup, sehingga kita bisa memakai sebuah cabang ilmu manajemen dengan menggunakan strategi manajemen. Bila kita mengurai SWOT satu persatu, maka pertama kali yang akan dibicarakan tentang kekuatan kita sebagai umat Islam adalah keimanan. Ini adalah modal yang sangat besar dan tidak semua orang mendapatkan hadiah ini. Kemudian kekuatan ini ialah kesehatan, kemampuan berpikir, kesempatan melakukan hal-hal yang potensial, dan sedikit kekayaan. Kelemahan kita mungkin belum memiliki cukup ilmu, sebab dalam Islam sebuah ilmu harus mendahului amal. Sementara tantangan dalam kehidupan antara lain masalah pola kehidupan yang sudah sangat dipenuhi dengan pola pikir materialistik yang sangat mengganggukan kesenangan dunia. Di sini analisis SWOT beberapa pengusaha sukses Indonesia. Salah satunya Eka Wijaya, Bob Sadino, dan Abu Rizal Bakri. Selanjutnya, saya Lutfi Nuridaya izin menyampaikan tentang analisis SWOT beberapa pengusaha sukses di Indonesia. Di antaranya yaitu Insinyur Abu Rizal Bakri, Bob Sadino, dan Bapak Eka Cipta Wijaya. Yang pertama yaitu dari Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Tinjauan analisis SWOT dari Insinyur Haji Abu Rizal Bakri adalah sebagai berikut. Yang pertama dari strength atau kekuatan. Salah satunya yaitu pengalaman di perusahaannya yang membuat beliau kuat dan tangguh manakala dalam menghadapi kemungkinan jelek dalam bidang ekonomi. Yang kedua yaitu begitu juga pengalaman dan kepemimpinannya dalam memimpin berbagai ormas sehingga mampu mengembangkan dan memajukan daya saing dalam berbagai bidang. Selanjutnya itu dari weakness atau kelemahan. Walaupun demikian, pada saat peristiwa lumpur Lapindo, beliau sebagai pihak dari perusahaan Bakri tidak terlalu merespon karena berpandangan bahwa pada saat itu beliau bukan lagi sebagai pejabat pada lingkungan perusahaan keluarganya. Selanjutnya dari opportunity-nya atau kesempatan. Yang pertama yaitu beliau sangat jeli terhadap berbagai peluang yang ada, sehingga perusahaan keluarganya dapat menjangkau dalam berbagai aspek, mulai alat retail, komunikasi, makanan, dan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat luas. Selanjutnya threat atau ancaman.
Yang pertama itu perjalanan karirnya sebagai seorang pengusaha yang sukses tetap saja selalu mendapatkan rintangan dan hambatan. Hal ini bisa disebabkan oleh posisinya sebagai pejabat publik maupun sebagai pimpinan partai yang berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu ketidakpuasan lawan bidang usaha maupun politiknya merupakan hal yang harus menjadi perhatiannya dalam menjaga kekredibilitasannya setiap waktu. Selanjutnya yaitu Bapak Bob Sadino. Tinjauan analisis SWOT dari Bob Sadino adalah sebagai berikut. Yang pertama dari kekuatannya itu pengalaman hidupnya telah memberikan kekuatan alamiah sehingga segala hal yang harus dijalani dan dihadapi sehingga mudah dalam mencari solusi dan berkreasi. Yang kedua yaitu tidak suka mempersulit keadaan. Kelemahannya itu penampilan pakai celana pendek yang selama ini sudah menjadi ciri khasnya, namun secara etika penampilannya disebut kurang sopan. Yang kedua itu tidak ada generasi penerus dari keturunannya yang menekuni usahanya. Selanjutnya itu dari kesempatan atau opportunity. Dengan kesumpelan dan keluasan dan berkomunikasi membuat beliau dapat berinteraksi dan pandai mencuri simpatik pembelinya sehingga menjadi pelanggan tetap. Yang kedua itu beliau berusaha memperluas pemasaran usaha hasil ternak dan taninya ke berbagai pelosok daerah, bahkan melakukan ekspor impor ke luar negeri. Selanjutnya itu ancaman. Yang pertama itu banyak muncul pengusaha-pengusaha sejenis yang lebih sukses dan terkenal, terutama yang memiliki waralaba dari luar negeri. Yang kedua yaitu peributan pasar dengan kaum investor luar negeri semakin luas. Yang ketiga yaitu Bapak Eka Cipta Wijaya. Tinjauan analisis SWOT dari Eka Cipta Wijaya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari kekuatannya yaitu Bapak Eka Cipta merupakan sosok yang ulet dan pekerja keras. Yang kedua, semangat dan tekad yang kuat untuk membentuk perekonomian keluarga berbuah manis. Berjiwa sosial tinggi, tetap optimis dan pantang menyerah. Yang kelima, yang tidak suka mempersulit keadaan. Selanjutnya dari kelemahannya atau weakness, tidak banyak melupakan orang seperti beliau yang tetap semangat dan ulet walaupun banyak guncangan yang menerpa bisnisnya. Selanjutnya tinjauan dari kesempatannya. Pada saat tentara Jepang membuang bongkahan dan barang-barang baik terigu, semen, besi, beso, bekas dari tentara Jepang, Eka menjadikan hal itu sebagai peluang sehingga dikemas seperti semula dan dijual lagi. Yang kedua yaitu beliau berusaha memperluas pemasaran usaha hasil ternak dan taninya ke berbagai pelosok daerah, bahkan melakukan ekspor impor ke luar negeri. Selanjutnya dari ancamannya, bisnisnya sempat jatuh dan gulung tikar pada saat Jepang menduduki daerahnya, hingga jatuh miskin. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami tentang analisis SWOT. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.